Halo anak-anak, ada seorang nenek yang sangat tua sekali sedang duduk di tengah-tengah kebun bunganya. Dan ketika orang-orang lewat, orang-orang itu bertanya, "Nek, sedang ngapain?" Ternyata si nenek sedang memetik bunga mawar. Wow, wah bunga mawar ini indah sekali ya, bagus-bagus. Iya, ini soalnya untuk cucu saya. Wow, dia bilang ini untuk cucu saya karena cucu saya sedang ulang tahun. Oh, nenek itu luar biasa banget ya. Dia masih memikirkan kebahagiaan orang lain. Dia tahu kan dengan memberi bunga mawar itu kepada cucunya pasti senang sekali. Dan di masa tuanya dia masih memikirkan untuk memberi, walaupun hanya dengan bunga mawar. Bunga mawar itu adalah yang dia tanam sendiri. Harusnya bunga mawar itu jangan dipetik, biar indah aja di situ sampai dia nanti layu, sampai bunganya itu atau kembangnya itu rontok. Tapi nenek itu tidak peduli dengan itu. Dia memetik bunga mawar itu dan dia rencana akan dikasihnya kepada cucunya. Nah, anak-anak, nenek ini mengajarkan kita bagaimana kita untuk memberi. Sampai kapanpun, kita dalam bentuk apapun, kita dalam keadaan apapun, kita harus memberi. Bagi sang nenek, hidup adalah memberi. Nah, karena menurut si nenek, dengar ya, ketika seseorang memberi apa yang dimiliki kepada orang lain, sebenarnya ia tidak kehilangan apa-apa. Betul, kalau kita memberikan apa yang kita punya, kita tidak kehilangan apa-apa. Apakah selama ini kamu memberi, kamu miskin? Apakah ketika selama ini kamu memberi, kamu kekurangan? Kamu akhirnya tidak bisa makan, tidak bisa minum lagi? Tidak. Benar kata nenek bahwa dengan memberi bukan berarti kita kehilangan atau kita kekurangan atau kita tidak punya apa-apa lagi. Tidak. Karena hidup ini harus memberi. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kita seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan kita ketika Tuhan Yesus mengasihi kita, nenek ini kan mengasihi cucunya dan dia berikan bunga mawarnya. Dan si nenek menunjukkan kasihnya kepada cucunya itu dengan memberi hadiah bunga mawar itu. Nah, Tuhan Yesus juga menunjukkan kasihnya kepada kita itu memberikan nyawanya untuk menebus kita dari dosa. Apakah Tuhan Yesus kehilangan nyawanya? Iya, tapi dia kembali hidup pada hari yang ketiga, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana memberi dalam bentuk apapun. Tidak memilih bulu, tidak memilih bentuk, tidak memilih siapa. Tuhan Yesus menebus kita semua yang percaya kepadanya. Bagaimana si nenek memberi di masa tuanya, Tuhan Yesus juga memberikan nyawanya. Di akhir-akhir hidupnya, dia masih memberikan yang terbaik untuk kita, itu darahnya itu mengalir di atas kayu salib. Dan seketika itu dia bilang, sudah selesai. Artinya tugasnya di bumi sudah selesai. Dan benar, dia dikuburkan dan pada hari yang ketiga dia kembali ke surga. Nah, adik-adik, apalagi yang diberikan itu adalah cinta dan perhatian. Nenek memberikan cinta dan perhatiannya kepada cucunya. Tuhan Yesus memberikan juga perhatian dan cinta kepada kita. Apalagi yang kamu minta. Apakah kamu masih berbuat dosa? Kamu mau lagi berbuat dosa dan membuat Tuhan Yesus sedih dengan kesalahan dan dosa dan pelanggaran kamu? Tuhan Yesus tidak mau lagi disalib untuk yang kedua kali. Ya, ketika kamu berbuat dosa, segeralah kamu meminta pengampunan kepada Tuhan. Minta ampun di dalam doa kamu supaya Tuhan Yesus mengampuni kamu. Dengar, Tuhan akan pasti mengampuni kamu. Asal kamu sungguh-sungguh bertobat. Ya. Orang yang memberi cinta dan perhatian akan menuai lebih banyak lagi. Kalau kamu belajar memberikan apa yang kamu miliki, memberikan apa yang kamu punya, maka seperti yang Bapak bilang dari awal, kamu tidak kekurangan apa-apa, maka malah kamu menerima lebih banyak. Kapan? Ya kita tidak tahu. Mungkin kamu masih di sini, kamu terimanya dari sana. Bukan berarti, ayo kata pada P, ayo mari kita memberi, nanti kita dapat banyak loh. Tidak. Memberi itu dengan tulus, ikhlas, bukan karena ada tujuannya. Oh, kata pada P itu, kalau memberi nanti kita dapat hasil yang banyak, nanti kita diberikan lebih banyak sama Tuhan. Tidak.
memberilah dengan tulus, ikhlas, jangan mengharapkan balasannya. Kalau balasan sudah pasti ada, tapi kita tidak tahu kapan, di mana, dan siapa yang Tuhan pakai untuk membalas itu. Jadi anak-anak, dalam pelajaran ini nenek mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah memberi. Karena semakin banyak kita berbuat baik, kita akan menemukan bahwa kebaikan itu menjadi suatu kebiasaan yang tidak bisa lepas dari kita lagi. Kalau kita sudah terbiasa memberi, maka itu adalah menjadi kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita. Itu adalah nilai plus kita. Ketika kita belajar terus memberi, dan itu adalah nilai lebih kita dan menjadi kebiasaan kita. Dan kita tidak bisa melepaskannya. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Memberi itu bukan karena ada sesuatu. Memberi itu bukan karena ada tujuan. Tujuan saya itu supaya dia dekat dengan saya, dia menjadi teman saya, dan dia memberikan saya, kalau dia makan, dia akan saya. Tidak. Memberi itu karena memang benar-benar memberi, bukan karena kamu mengharapkan sesuatu dari orang itu. Dan kamu tidak mengharapkan sesuatu balasan dari Tuhan. Kalau kamu memberi dengan tulus dan ikhlas, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan balas. Nah, anak-anak, memberilah dengan kasih, dan lakukanlah itu dengan sukacita di hadapan Tuhan. Semangat.